anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Karena siapa Surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 10, Allah berfirman, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Keduanya berada dalam pengawasan dua hambaku yang dua-duanya itu adalah orang yang salih. Fakhanatahuma, lalu kedua istrinya berkhianat kepada kedua suaminya. Falam yukniya anhuma, tetapi kedua suaminya tidak dapat membantu mereka minallahi syai'at, dari siksa Allah. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan kepada kedua istri tersebut, masuklah kalian berdua ke neraka beserta orang-orang yang masuk neraka. Nabi tidak sanggup, Pak. Kalau Allah sudah berkehendak, itu bukan keluargamu, itu adalah orang yang mengkhianatimu, itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Nabi nggak bisa apa-apa, Pak. Setingkat Nabi, apalagi awak dewe, Pak. Setingkat Nabi, ya Allah, itu istri saya, ya Allah. Duduk bojomu, ayo. Sampai ngomong apa, Pak? Nabi lo ngomong gitu. Bukan golonganmu, sudah. Itu termasuk yang dibinasakan. Ya Allah, itu anak saya. Enggak, itu bukan keluargamu. Itu termasuk yang ditenggelamkan, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Apalagi kelasnya kita, Bapak Ibu. Ya, setingkat Nabi belum tentu bisa membantu dan tidak akan mungkin bisa membantu, apalagi kita. Maka ayo kita berpesan, ya, saya berpesan kepada saya dan juga Bapak dan Ibu yang hadir di sini, ayo ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Karena siapa, Pak, yang bisa menolong? Ya, kita tidak mampu menolong, Pak. Apa yang kita lakukan? Ya di dunia ini capek ngurusi istri, capek ngurusi anak, capek ngurusi suami. Ya wajar, Pak, karena dunia memang tempatnya capek, lelah. Maka ayo kita rubah lelah itu lillah, semuanya bernilai pahala. Maka nikmatilah lelah kita, karena memang dunia itu tempatnya orang capek, tidak usah sambatan. Ya, tapi capek inilah yang nanti akan membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita nikmati dalam proses capek tersebut. Maka Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, di akhirat Allah janjikan kepada kita surga, Pak. Maka wajar kalau kehidupan dunia capek, ada godaan istri, ada godaan anak, ada godaan apapun dari harta kita, keluarga kita. Ternyata nabi-nabi terdahulu sudah ada contohnya. Maka kita, oh kenapa kok suami saya seperti ini ya saat ini? Oh, sudah ada contohnya pada Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata salah satunya menggoda atau memuji kita. Maka kita tidak usah kaget. Dan Allah menunjukkan ayat-ayat ini untuk menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya orang terdekat kita pun ternyata bisa menjadi penghalang kita atau penguji kita,
ya hidup di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita harapkan Bapak Ibu, ya tentu yang kita harapkan anak dan istri itu adalah anak-anak yang solih atau solihah. Maka kita mintakan juga kepada Allah Bapak Ibu. Kenapa kita mintakan kepada Allah? Karena Allah adalah pemilik hati manusia. Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Hatinya yang keras Allah rubah menjadi lembut, itu bisa. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita dikaruniai ya istri dan anak menjadi qurrata a'yun. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Nggih, monggo dibuka Bapak Ibu. Ya, kita juga ayo praktekkan doa ini. Ya, kita hafal bersama doanya, tapi mungkin kita belum tahu letak di mana surat dan ayatnya. Ya, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Ya, Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah, karena anugerah itu adalah Engkau yang memberikan keputusan anugerah kepada kami. Karena Engkau maha pengabul doa tanpa batas. Ya Allah, yang istri kami ya Allah susah diatur, ya susah untuk ya diajak kebaikan. Tolong ya Allah lembutkan hatinya. Anak yang susah diatur, yang keras hatinya, susah diajak kebaikan. Ya Allah, tolong lembutkan hatinya ya Allah, dan jadikan mereka termasuk ya hamba-hamba yang menyenangkan ya mata atau menyedapkan mata, menyenangkan hati kita. Kita berdoa Pak. Ini ya silahkan, tidak pandang gender, ya tidak pandang baik laki-laki atau perempuan. Monggo doa ini Bapak Ibu, agar benar-benar pasangan kita dan juga anak kita itu benar-benar membuat hati kita tenang. Kalau memandang tentram, nyaman, adem, sedap, nikmat. Kalau kita pandang Pak, gak penggaweane ngregetno pikir nek delok iku sumpek. Wah, napa Pak kok metu wae, enak nang jaba daripada nang omah. Ada seperti itu Pak? Ada. Enak nang jowo daripada nang omah, iso nyangkruk, iso mlaku-mlaku, ndelok pemandangan, toto omah, ndelok anak, ndelok bojo. Sumpah. Ada loh Pak seperti itu. Mending saya jalan-jalan banyak seperti itu. Ya. Karena apa Pak? Ya karena mungkin anak dan istrinya atau pasangannya itu tidak sedap di pandang mata, gregetno pikir. Padahal kalau bisa kita buat baiti jannati. Karena apa? Karena tempat kita kembali ketika di dunia, habis dari luar mesti ujungnya ke rumah Pak. Ayo kita buat rumah kita itu surga kita, nyaman, tenang ya, dengan kita berdoa Pak. Ketika kondisi seperti itu ya kita berdoa pada Allah, Rabbi, Rabbana atau Rabbi, tidak apa-apa ya, hablana atau habli ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya kita doakan seperti itu terus Pak, dan insyaallah ya semoga dengan doa ini ya pasangan kita, anak kita itu menjadi sedap di pandang mata Pak.
enak di dunia, sedap dipandang mata, di akhirat juga insya Allah akan bergabung dengan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bisa, ya, jamaah sisa ala taqwa, sama-sama masuk surganya, levelnya sama dan tingkatannya tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita harapkan Pak, manusia bisa berikhtiar ya untuk yang menjadi lebih baik. Apalagi Bapak Ibu, ya sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah dan insya Allah dimulai hari Ahad besok. Ya monggo ya Bapak Ibu ditingkatkan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah karena pahalanya itu dibandingkan dengan orang berjihad perang. Nah, orang berjihad perang itu ya sampai meninggal dunia ternyata pahalanya itu masih baikkan orang yang mengamalkan amal soleh di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya, maka di situ juga ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka Bapak Ibu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu tanggal-tanggal yang mana itu dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala. Monggo beramal soleh yang banyak. Bisa jadi ya 1000 bukan 700.000 lagi. Bisa jadi 1 juta. Bisa jadi 2 juta, bisa jadi 1 miliar. Ya itu semua pahala itu urusan Allah. Yang penting kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya, bismillah. Ya, Bapak Ibu, ini ladang pahala kita. Ya, terlepas dari kabar-kabar yang meninggal dunia dimanapun. Ya, sekarang sering sekali Pak meninggal dunia. Tadi malam ada, di Sungkut ada, di Jemeng ada cacat. Tadi malam enggak ada. Saya Romo Pak Rofik ada ya, dimanapun. Wonoayu wonten Pak? Wonten ya. Bola balik ambulan miu. Mbuh isine ana wonge apa? Gak wis pokoke sing penting ambulan liwat wis. Bola balik. Ya, itu tidak sesering kalau di hari yang biasa. Kita tidak tahu. Maka itu tandanya kita diingatkan setiap manusia pasti ada ajalnya dan ada batas waktu dengan apa yang misalkan dengan kematian. Maka jangan takut dengan itu. Yang kita takutkan yang seperti yang saya sampaikan hari Rabu, yang kita takutkan adalah ketika nanti dikubur kita diadab enggak atau kita disiksa enggak, dan hidup ya atau di padang mahsyar dan kehidupan akhirat kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang rugi. Yang takut, yang ditakutkan adalah azab Allah atau bekal kita kurang untuk menuju akhirat. Sama Pak, seperti orang mau pulang kampung. Orang pulang kampung kalau nggak ada bekal, berani Pak pulang kampung? Waduh, nang Kalimantan, misalnya nggak ada corona, kayak pesawat, gak ono, takut Pak. Itu masalah dunia nih. Mau pulang kampung, kembali ke kampungnya, karena tidak ada bekal, takut. Apalagi nanti di akhirat Pak. Karena kalau di dunia masih bisa nyari, di akhirat tidak bisa nyari. Allah bilang kasep, bekalmu sudah kamu tinggalkan, kamu cari seharusnya di dunia. Di akhirat kamu nggak bisa nyari. Ya wis, bekalmu cukup segitu, ternyata kurang. Ya na'udzubillah min dzalik, semoga kita ya jangan sampai termasuk orang-orang yang bekalnya kurang. Maka Bapak Ibu, ayo kita usini wa iyyakum sama-sama mengingatkan untuk terus menambah amal soleh. Ya, jangan menganggap hidup kita ya, lama Pak. Ya,
Dan kita jangan iri juga terhadap orang-orang yang kaya. Ternyata ada orang yang kaya kena Bapak Ibu, orang kaya kena narkoba. Ada. Kehidupannya enak, bos dari pengusaha yang dulu mantan ketua umum partai politik, ternyata anaknya dan juga bersama istrinya yang artis, saya nggak menyebutkan nama, tapi Bapak Ibu tahu, kena narkoba. Ternyata seperti itu, Pak. Nggak usah iri dengan orang-orang yang kaya, cukup bersyukur dengan kita apa adanya. Alhamdulillah ya Allah, saya diciptakan atau Engkau berikan rizki yang cukup. Nanti hisabnya cepat. Yang kaya-kaya ya monggo disiapkan yang baik-baik, karena nanti semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walamma, dan ketika anja'at rusuluna Luton, datang pada utusan kami para malaikat kepada Lut, si abihim wa dhaqa bihim dar'an, dia merasa sedih hati karena kedatangan mereka dan merasa lemah, karena takut untuk tidak mampu melindungi mereka. Wa qalu, dan mereka para malaikat berkata, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih. Inna munajjuka wa ahlaka illam ra'ataka kanat minal ghafirin, kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu kecuali istrimu, karena dia termasuk orang yang tertinggal. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryah, sungguh kami akan menurunkan kepada penduduk kota ini rijzam minas sama bima kanu yafsukun, azab dari langit karena mereka berbuat fasik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan tetap terus saya mengingatkan, meskipun terakhir pengumpulan untuk kurban itu tanggal 4 Juli kemarin hari Ahad, akan tetapi kami tetap membuka terus untuk infak, untuk kurban, dan juga untuk yang belum berkurban. Dan kami harapkan bapak-bapak yang tidak ada kesibukan pada waktu hari H tanggal 20 Juli, karena kita akan menyembelih banyak sapi, maka kami harapkan hadir ke sini membawa pisau, dan juga untuk ibu-ibu juga hadir ke sini dengan membawa pisau, agar pekerjaan kita tuntas dengan segera tanggal 20 Juli. Demikian, dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga hajat kebaikan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.